Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fardu wudu. Namun sebelumnya mari kita bahas pengertian daripada wudu itu sendiri. Pertama, kita akan mengetahui tentang pengertian dari wudu. Wudu menurut bahasa berarti membasuh sebagian anggota tubuh. Wudu berasal dari kata al-wadha'ah yang berarti keindahan dan kecerahan. Sedang wudu menurut hukum syariat berarti aktivitas membasuh sebagian dari anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu serta dilaksanakan dengan maksud tertentu. Selanjutnya, pengertian wudu menurut mazhab Syafi'iyah. Menurut mazhab Syafi'iyah, wudu adalah penggunaan air pada anggota badan tertentu dimulai dengan niat. Sedangkan pengertian wudu menurut mazhab Maliki, wudu adalah toharoh dengan menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu, yaitu 4 anggota badan dengan tata cara tertentu. Selanjutnya, kita akan mengetahui dalil daripada wudu itu sendiri. Dalil tentang wudu itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Selanjutnya, dalil wudu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a wa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahta azfarihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, yaitu menyempurnakan wudu dengan memperhatikan fardu dan sunnah-sunnahnya, maka keluarlah dosa-dosa dari jasadnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Selanjutnya, fardu tentang wudu. Nah, kali ini kita akan mengetahui apa saja fardu dari wudu itu sendiri. Dalam fikih mazhab Syafi'i ditetapkan bahwa ada 6 hal yang menjadi rukun atau fardu wudu. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah, yaitu furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyah, asani wasulul wajhi, asalisu wasulul yadain ma'al mirfaqain. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Al-khamisu
Ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Asadisu at-tartib. Yang artinya fardu wudhu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, dan yang keenam tertib. Mari kita rinci satu persatu. Yang pertama, niat wudhu. Niat wudhu dilakukan secara berbarengan pada saat pertama kali membasuh bagian muka. Baik yang pertama kali dibasuh itu bagian atas, tengah, maupun bawah. Bila orang yang berwudhu tidak memiliki suatu penyakit, maka ia bisa berniat dengan salah satu dari 3 niat berikut. Yang pertama berniat menghilangkan hadas, bersuci dari hadas, atau bersuci untuk melakukan sholat. Yang kedua berniat untuk diperbolehkannya melakukan sholat atau ibadah lain yang tidak bisa dilakukan kecuali dalam keadaan suci. Yang ketiga berniat melakukan fardu wudhu, melakukan wudhu atau wudhu saja. Meskipun yang berwudhu seorang anak kecil atau orang yang memperbarui wudhunya. Selanjutnya yang kedua membasuh muka. Membasuh muka sebagai batasan muka panjangnya adalah antara tempat tumbuhnya rambut sampai dengan di bawah ujung kedua rahangnya. Sedangkan lebarnya adalah antara kedua telinganya. Termasuk muka adalah berbagai rambut yang tumbuh di dalamnya seperti alis, bulu mata, kumis, jenggot, dan godek. Rambut-rambut tersebut wajib dibasuh bagian luar dan dalamnya beserta kulit yang berada di bawahnya. Meskipun rambut tersebut tebal karena termasuk bagian dari wajah. Tetapi tidak wajib kita untuk membasuh bagian dalam rambut yang tebal bila rambut tersebut keluar dari wilayah muka. Selanjutnya, rukun atau fardu wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Dianggap sebagai siku bila wujudnya ada meskipun di tempat yang tidak biasanya, seperti bila tempat kedua siku tersebut bersambung dengan pundak. Lalu yang keempat, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kecil kepala ini bisa hanya dengan sekedar mengusap sebagian rambut saja, dengan catatan rambut yang diusap tidak melebihi batas anggota badan yang disebut kepala. Nah, seumpamanya seorang perempuan yang rambut belakangnya panjang sampai sepunggung tidak bisa hanya mengusap ujung rambut tersebut karena sudah berada di luar batas wilayah kepala. Dianggap cukup bila dalam mengusap kepala ini dengan cara membasuhnya, meneteskan air, atau meletakkan tangan yang basah di atas kepala tanpa menjalankannya. Nah, selanjutnya fardu wudhu yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Dalam hal ini yang dibasuh adalah bagian telapak kaki beserta kedua mata kakinya. Maka kita tidak harus membasuh sampai ke betis atau lutut. Diwajibkan pula membasuh apa-apa yang ada pada anggota badan ini seperti rambut dan lainnya. Orang yang dipotong telapak kakinya maka wajib membasuh bagian yang tersisa. Sedangkan bila bagian yang dipotong di atas mata kaki, maka tidak ada kewajiban membasuh baginya, namun disunahkan membasuh anggota badan yang tersisa. Nah, fardu wudhu yang terakhir adalah tertib. Yang dimaksud tertib
di sini adalah melakukan kegiatan wudhu tersebut secara berurutan, sebagaimana disebut tadi di atas, yakni dimulai dengan membasuh muka, membasuh kedua tangan beserta kedua siku, mengusap sebagian kecil kepala, dan diakhiri dengan membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Nah, selanjutnya agar kita lebih paham dan kita bisa lebih mudah dalam menghafalnya, mari kita simak video nadom wudhu berikut. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama itu niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan. Harus sampai ke sikunya. Yang keempat mengusap rambut. Yang kelima membasuh kaki sampai ke mata kaki. Yang keenam itu tertib. Yang keenam itu tertib. Sekian pembelajaran kita tentang fardu wudhu. Semoga kita dapat memahaminya dan mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.